Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, kita akan belajar tentang sistem imun. Mari kita pelajari. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan Anda setelah mempelajari tentang sistem imun, Anda akan paham tentang anatomi dan fisiologi dari sistem imun. Kemudian di sini ada spesifik sel pada sistem imun. Saya akan menjelaskan lebih spesifik pada sel fagosit, ada makrofag, kemudian ada sel mas, ada neutrofil, basofil, eosinofil. Kemudian juga ada APC, antigen presenting cell. Jadi sel-sel non-spesifik bisa memberikan antigen kepada sel limfosit. Limfosit tipenya ada dua, limfosit T dan limfosit B. Fokus saya ke situ dulu. Untuk jaringan sistem imun akan kita pelajari di lain waktu. Selanjutnya tentang definisi imunologi, imun dan logos, yaitu ilmu yang mempelajari tentang antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh yang diperantarai oleh sel. Ada organ-organ selain dari sel imun itu juga berfungsi membantu dalam mempertahankan tubuh. Ya, contohnya kulit, apalagi coba diingat, ada mukosa, itu adalah organ yang juga sebagai pertahanan tubuh. Fungsi respon imun ini utamanya untuk mencegah tubuh dari serangan mikroba, serangan penyakit, serta membunuh agen infeksius yang berada di dalam tubuh. Baik itu masih berada di jaringan, ya misal masih baru masuk di jaringan mukosa, baru masuk di jaringan kulit, atau bahkan sudah di jaringan di sistem imun, ada di pembuluh darah, di limfe, ya. Fungsi dari respon imun ini bisa pertahanan terhadap infeksi, kemudian pengenalan dan respon sistem imun pada pencakokan jaringan, jadi pada grafting juga, serta pada protein baru. Kalau protein baru terkait dengan misal gampangnya transfusi, ya, serta pertahanan terhadap agen tumor. Jadi fungsi respon imun lebih luas, ya, tidak hanya terkait dengan pertahanan terhadap infeksi. Respon sistem imun secara general, secara umum tahapannya ada deteksi, ya, pengenalan benda asing. Di sini pun juga kita bisa gagal mengenali benda asing, maka kita bisa jatuh sakit, atau gagal mengenali benda normal, sel normal dianggap sebagai sel asing, maka itu menjadi respon alergi, autoimun disease. Tahapan yang kedua setelah kita deteksi, yaitu ada komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Bisa jadi sel makrofag, ya, dia memanggil sel neutrofil untuk membantu. Jadi ada komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Rekrutmen, bantuan, dan koordinasi respon, serta destruksi, memfagositnya, ya, mensupresi penginvasi bakteri, mikroba yang masuk. Kita bahas ada 4 aksi dasar utama tadi, immunological recognition, kemudian immune effector function, immune regulation, dan immunological memory. Kalau terkait dengan immunological memory, sekarang sedang marak, ya, tentang vaksinasi COVID-19. Nah, itu kita menghidupkan memori imun kita supaya dengan vaksinasi apapun, ya, vaksinasi kita, pengenalan sel imun kita akan lebih cepat terhadap sel-sel asing tersebut, sehingga respon tubuh untuk mendestruksinya menjadi lebih cepat, kita tidak jatuh sakit. Yang pertama tentang immunological recognition.
Ada pengenalan agen infeksius oleh siapa? Oleh sel darah putih, ya, oleh leukosit. Leukosit ini merupakan bagian dari innate imun sistem. Nanti akan kita pelajari ada innate imun sistem, ada adaptive imun sistem. Sel darah putih yang dimaksud bagian dari innate imun sistem adalah yang tidak bermemori. Contohnya adalah neutrofil, basofil, eosinofil, ya. Ini membantu respon mediasi. Cara pengenalan, ya, cara pengenalan sel lain atau cara respon mediasi yaitu dengan mengekspresikan, mengeluarkan protein-protein inflamatori. Next, ada limfosit, ya. Setelah tadi ada pengenalan dari sel darah putih, kemudian dia akan dikenalkan kepada limfosit sebagai bagian dari adaptive imun system. Adaptive imun system ini yang bermemori. Dia mengenali agen infeksius, mengeliminasi bila mampu, serta membawa agen tersebut pada proses berikutnya, yaitu imun effector function. Step 2, yaitu ada imun effector system. Ada sel yang mampu mengeliminir, memfagosit, memakan gampangnya gitu ya, membunuh. Ya. Contohnya adalah sistem komplement, antibodi. Kenal ya kalau antibodi ya, atau bahasa ilmiahnya selain antibodi, imunoglobulin, serta limfosit T. Limfosit T killer. Ini mereka bekerja sama mengeliminasi agen infeksius untuk menjaga homeostasis. Dalam artian di sini adalah keseimbangan sistem imun. Step 3 yaitu immune regulation. Kemampuan pengaturan diri pada sistem imun ini penting untuk respon imun berikutnya apabila kita terpapar agen infeksius yang sama berulang. Kegagalan regulasi dapat berakibat alergi dan penyakit autoimun. Yang terakhir adalah step 4, immunological memory. Poinnya di sini dilakukan oleh adaptive immune system, menjaga agar mempunyai memori, ya, memori terhadap agen infeksius yang sama. Kita vaksinasi COVID-19, ya, itu agar kita mempunyai immunological memory, sehingga ketika kita terpapar virus COVID, kita memiliki respon yang cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan angka kesakitan yang berat. Yang berikutnya kita bahas tentang sistem imun saat terjadi infeksi intraseluler. Ada respon, ya, ada mikroba yang berada di sitoplasmik. Ini berada di sitoplasmik, kemudian ada, saya mencari pointer, enggak ada ya. Ini saya baru ketemu pointernya. Ini, ada mikroba itu bisa bakteri, protozoa, virus yang kita nggak bisa lihat, mikroba berada di sitoplasmik, berada di cairan sitoplasmik atau berada di vesikular, ya, berada di vesikular berarti di pembuluh darah. Responnya akan berbeda. Kalau bakterinya masih di sitoplasmik, ya, yang akan berespon adalah sitolytic T cell, kemudian ada NK cell itu natural killer cell, kemudian ada T cell, ini maksudnya kalau di sini sitolytic berarti di sini adalah sel T helper. Kemudian ada makrofag.
Berbeda halnya apabila bakteri tersebut, mikroba ini sudah masuk ke vesikuler, maka yang akan berespon adalah T cell, kemudian natural killer cell, dan makrofag. Sistem imun saat terjadi infeksi ekstraseluler. Ya, ekstraseluler bisa berada di darah dan cairan limfatik, kelenjar limfatik, ataupun juga melalui mukosa. Mukosa yang paling sering untuk port de entry kuman itu adalah nasal tract, saluran pernafasan, serta juga saluran pencernaan. Ya, nasal tract nanti endingnya ada di pulmonari. Kalau pencernaan nanti endingnya di GI, ya GI gastrointestinal, mulut sampai anal. Atau dari bawah juga bisa melalui reproduktif tract, saluran reproduksi. Yang sering menginfeksi masuk ke dalam darah dan pembuluh limfe itu adalah bakteri, protozoa, virus, fungi, kemudian ada cacing. Yang berespon sistem imunnya adalah antibodi, kemudian ada PNM. Ini PNM adalah polymorphonuklear cell. Polymorphonuklear cell adalah innate system, ya, innate immune system. Contohnya tadi ada neutrophil, ada basophil, ada eosinofil, serta ini protein. Ini bukan sel, ini adalah protein, yaitu sistem komplement. Kalau yang mikroba menginvasi di mukosa paling sering adalah bakteri, kemudian cacing, helmin, worm, cacing, dan helmin. Ini yang berespon adalah antibodi serta intraepithelial polymorphonuklear system. Jadi di intraepitel, di antara sel-sel epitel itu ada sel polymorphonuklear. Kita bahas tentang tipe imun. Kalau Anda mungkin mengetahuinya imun pasif, imun aktif, benar ya. Jadi pembagiannya ada innate, itu adalah bawaan, adaptif adalah dapatan, acquired itu adaptif atau acquired sama saja, itu adalah dapatan yang kita dapat ya selama perjalanan hidup. Nah, innate system ini dia tidak mempunyai memori, berbeda sekali dengan acquired atau adaptive system. Dia mempunyai memori, mengenali kembali ya mikroba yang sama apabila dia menginfeksi di kemudian hari. Untuk acquired immune system ini ada pasif, ada aktif. Pasif itu adalah antibodi kita ya, baik dengan natural exposure sehingga dia mempunyai memori, dia berdiferensiasi, ataupun melalui imunisasi. Kita bayi ada imunisasi wajib 5L. Ya, bayi di Indonesia itu wajib imunisasi 5 dasar. Lengkap. Hepatitis, polio, campak, DPT untuk difteri dan sebagainya. Ya, sama folio. Kemudian yang pasif itu ready-made antibodies melalui maternal antibody, natural maternal antibody, serta artificial antibody dari berbagai sumber yang lainnya. Saya ulangi lagi ya, dari gambar tadi ini saya terjemahkan. Ada bawaan, ada perolehan. Bawaan yaitu innate immune system. Non-spesifik sifatnya. Non-spesifik adalah tidak memiliki memori. Kemudian yang dapatan, diperoleh, ya, adaptif atau acquired immune system. Ini respon imun yang spesifik. Ya, dia memiliki memori terhadap antigen yang masuk.
Next, bagaimana mekanisme pertahanan tubuh melawan agen infeksi? Ya, dalam hitungan hours, jam, sampai day and week. Jadi pada perjalanannya ketika kita pertama kali terpapar, ya, pertama kali terpapar oleh agen infeksius yang mengenali adalah innate immunity. Dalam hitungan jam. Siapa saja innate immunity? Kalau di sini ya ada fagosit, sel fagosit. Sel fagosit ini termasuk dari polymorphonuclear system. Kemudian ada NK cell atau natural killer cell, serta ini yang berupa protein, ya. Blood komponen, ada protein komplement. Setelah kita gagal, apabila ini gagal, agen infeksiusnya itu sampai ke day bahkan weeks, ya berhari-hari sampai minggu, maka yang bekerja adalah adaptive immunity. Adaptive immunity ini adalah sel limfosit, ya bisa sel limfosit T, yang ini adalah plasma sel atau sel limfosit B. Dia akan mengeluarkan antibodi, kalau yang ini akan berdiferensiasi, nanti akan membunuh agen infeksius. Untuk imun responnya, ya, innate immunity, dia akan meningkat ketika ada infeksi. Pertama kali kita kenal infeksi, maka itu disebut sebagai primary phase, fase primer, ya. Kemudian yang ini adalah recurrent phase, fase recurrent. Innate respon pertama kali, ya, pertama kali berhadapan dengan infeksi primer. Kemudian setelah perjalanan waktu, ini waktu, ya, mulai dibentuk sel imun adaptif, mulai beraksi. Acquired imun adaptif mulai beraksi sampai infeksinya mati. Di sini dia akan berproses sendiri, dia akan memiliki memori, ya, yang berkembang di sistem limfatik. Jadi apabila terjadi recurrent infeksi berulang, secondary infection, infeksi berulang, maka yang datang itu tidak hanya innate immunity, tetapi juga acquired immunity, sehingga dia cepat mati. Ya, agen infeksinya berbeda ketika primary infection. Dia agak lebih lama, tetapi karena kita sudah punya memori pada recurrent infection, dia akan dibunuh lebih cepat. Next, kita bahas one by one. Sistem imun non-spesifik atau innate system. Dari tadi Ibu sebut non-spesifik atau innate imun system itu apa jenisnya. Ya, kita pelajari, ada jenisnya, ada fisik, ada yang larut atau humoral, kemudian ada yang berwujud sel, maka disebut seluler. Ya, kalau humoral yang larut itu bukan biasanya sih maknanya begini. Yang larut humoral ini adalah protein-protein, ya, yang dia bisa membantu sistem imun. Dia berada di dalam sel. Jadi dia tidak berwujud sel. Dia berwujudnya adalah protein. Ada juga yang tidak berada di dalam sel, dia tersedia bebas di plasma darah juga ada. Saya ingatkan lagi, untuk sistem imun non-spesifik itu ada 3, ada fisik, ada larut, ada seluler. Yang fisik itu adalah kulit dan membran mukosa. Ketika kulit kita tergores, kita bisa demam. Kenapa? Karena barier fisiknya terbuka. Kemudian jenis yang kedua ada yang larut di dalam darah. Ada secara biokimia, ini ada lisosim. Lisosim adalah protein yang berada di sel.
Kemudian ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea itu kelenjar keringat, itu juga berfungsi sebagai sistem imun non-spesifik. Kemudian ada laktoferin. Laktoferin itu banyak di ASI, serta asam lambung. Asam lambung ini efektif untuk membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan kita. Ya. Tapi ada bakteri yang dia tahan asam lambung, namanya Helicobacter pylori. H. pylori, singkatannya seperti itu. Berikutnya yang larut yang bersifat humoral, ini yang kita sebut sebagai sistem imun humoral, ya, yang wujudnya bukan sel. Itu adalah sistem komplement, kemudian ada interferon serta CRP. Sistem komplement ini bentuknya tidak aktif di dalam plasma darah kita. Kemudian ada interferon, singkatannya ini INF. Ada banyak sekali INF dengan berbagai macam fungsinya, ya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada penjelasan video saya khusus tentang INF, bisa dicari. Kemudian ada CRP. CRP ini adalah C-reaktif protein. Ini sebagai bentuk komunikasi sistem imun. Kemudian yang bentuk seluler. Bentuk seluler yang tidak memiliki memori, non-spesifik imun system adalah sel darah putih. Sel darah putih yang secara luas, ya, maknanya di sini adalah polimorfonuklear system. Polimorfonuklear system sel adalah eosinofil, basofil, neutrofil, ya. Kemudian ada NK cell. NK cell adalah natural killer cell serta mast cell. Ingat ya, untuk sistem imun non-spesifik dia tidak memiliki memori. Ya, walaupun dia nanti ketemu lagi dengan agen infeksius yang sama, dia tetap lama mengenalinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki memori. Jenisnya ada fisik, ada humoral, ada seluler. Humoral itu tadi protein. Seluler berarti adalah wujud sel fagosit. Sel fagosit, sel darah putih, PNM, ya, polimorfonuklear. Kemudian ada NK sel dan sel mast. Kita bahas, kita kenali satu persatu. Oke, ini untuk anatomi dan fisiologi barier. Ada kulit, mukosa, kemudian ada temperatur, ada pH, asam laktat, serta mediator kimia. Ini sebagai barier fisik. Kalau kulit kita tidak ada luka, biar kita kena debu juga tidak akan ada mikroba yang masuk ke dalam kulit. Kemudian inflamatory mediator, ini ada sistem komplement, ada sitokin, interferon, tadi sudah kita bicarakan sedikit. Ada lisosim, ada defensins, ini adalah protein-protein proinflamasi. Ada acute phase protein dan laktoferin, kemudian ada leukotriens dan prostaglandin. Prostaglandin selain memediator inflamatori, dia juga memediator respon nyeri. Makanya ketika ada infeksi inflamasi juga timbul nyeri karena diekspresikan prostaglandin. Dengan fungsinya sistem komplement, dia bisa direct lysis. Nanti kita bisa bicarakan belakangan. Sistem komplement ada opsonisasi, ada fagosit, ada apa lagi? Membran attack kompleks. Nanti kita bisa bicarakan belakang. Kemudian sitokin dan interferon ini untuk komunikasi dengan sistem imun yang lainnya. Bisa kepada sel limfosit contohnya. Untuk lisosim dan defensin, ini khusus untuk mendestruksi, untuk membunuh bakteri. Ada acute phase protein dan laktoferin. Di sini acute phase protein contohnya adalah sitokin, kemokin, terus CRP. Nah, C-reaktif protein ini juga termasuk pada acute phase protein.
Ini memediasi respon sistem imun yang lainnya. Leukotrien dan prostaglandin untuk vasodilatasi. Vasodilatasi, jadi area yang mengalami inflamasi, dia vasodilatasi, dia lebih bengkak dan lebih merah karena ada respon vasodilatasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan permeabilitas dinding vaskuler, sehingga bisa invasi sel-sel yang lainnya yang dibutuhkan untuk melawan infeksius, agen infeksius. Kemudian ada selular komponen. Tadi ada sel, ya, ada humoral, ada fisik, humoral, seluler. Saya ingatkan terus supaya ingat, ada fisik, ya, ada humoral, ada seluler. Ini untuk innate system. Yang seluler bentuknya adalah PNM, PMN, polimorfonuklear sel. Kenapa polimorfonuklear sel? Kalau dengan pewarnaan Steingrain, atau yang pewarnaan ungu, maka dia nuklearnya itu banyak, nukleusnya itu banyak, maka disebut sebagai polimorfonuklear sel. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, ya, dan sel mas. Ini mereka bisa memfagosit, mereka bisa memakan, ya, memakan langsung mikroorganisme yang masuk. Kemudian ada fagositik dan endositik sel. Ada monosit, kemudian ada makrofag, dan ada dendritik sel. Baik monosit, makrofag, dan dendritik sel, mereka fungsinya sebagai APC, antigen presenting cell. Kepada siapa? Jadi gini, dia kenalan dengan orang asing, kemudian tapi saya nggak tahu nih orang asing ini, maka saya kenalkan kepada yang lebih tahu. Dia sebagai agen yang menyampaikan nih foreign antigen, menyampaikan bahwa ini ada orang asing kepada orang yang lebih tahu siapa, limfosit. Maka fungsi mereka sebagai APC, antigen presenting cell. Tetapi makrofag, baik monosit, makrofag, dan dendritik sel itu pun juga bisa langsung melakukan fagositosis. Tergantung apakah agen infeksiusnya itu banyak atau tidak, bisa dia destruksi sendiri atau tidak. Kalau tidak, dia akan memanggil teman, memanggil sel limfosit. Mungkin kalian juga mempelajari ini agak kesusahan dengan bahasa, ya. Jadi bahasanya banyak yang asing. Ulang-ulang terus, ya, videonya, atau pelajari dari sumber lainnya, ya, sehingga Anda termemori. Kita juga selain belajar sistem imun, kalau belajar anatomi fisiologi itu juga sekalian belajar bahasa. Ya, karena penemunya ini bukan orang Indonesia yang dengan bahasa gampang, ya. Jadi kita juga belajar bahasa. Next, kita bahas tentang kulit. Kulit tadi sebagai barrier fisik pada innate immunity system. Dia sebagai barrier fisik mencegah, ya, menolak adanya agen patogen. Ini kulitnya mulus, maknanya tidak ada kulit yang terluka, sehingga tidak bisa masuk agen infeksius. Untuk anatomi fisiologi dari sistem kulit, saya ada videonya, Anda bisa mempelajarinya sendiri. Fokus kita ke sistem imun dulu. Dia sebagai barrier fisik, ketika dia ada terluka, ya, ini adalah kulit yang sehat, tetapi di sini ada tusukan jarum, misal, ada tergores, ada teriris, maka bakteri bisa masuk ke dalam lapisan lebih dalam, ke lapisan epidermis. Nah, fungsi kulit tadi, kalau dia gagal sebagai barrier fisik, yang terjadi di epidermis ini ramai sekali. Ramainya kenapa? Ada upaya netralisasi toksin, ya. Bakteri mengeluarkan toksin,
ya, mengeluarkan agen-agen protein proinflamasi. Maka ada proses netralisasi toksin, ada proses opsonisasi, kemudian ada pengaktifan sistem komplement, serta ada peningkatan vasodilatasi dan vasopermeabilitas vaskuler. Ini adalah pembuluh darah. Di sepanjang lapisan kulit itu kaya akan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler akan melakukan vasodilatasi, ya, meningkatkan vasopermeability, sehingga sel di dalam pembuluh darah itu bisa keluar, bisa nyelusup keluar. Ini adalah sel paling cepat adalah neutrofil gitu ya. Ini neutrofil akan, neutrofil ataupun makrofag itu ada di jaringan ekstravaskuler, akan clearing bakteri, akan membersihkan bakteri. Ini sudah di fagosit. Bisa juga ditambah ini. Kalau ini adalah monositnya. Oh, maaf. Monosit itu yang berada di ekstravaskuler, makrofag itu yang berada di intravaskuler. Nah, monosit ini juga bisa mendestruksi bakteri. Jadi dari satu bakteri masuk, itu bisa banyak sekali proses yang dilakukan di epidermis. Dan netralisasi, ada opsonisasi, kemudian ada opsonisasi itu untuk mengenalkan, mengenhancing, meningkatkan pengenalan sel-sel fagosit, sel-sel yang bisa memfagosit atau memakan bakterinya. Di-enhancing, ditingkatkan. Kemudian sistem komplement memediasi lisis bakteri dengan membentuk membran attack kompleks, ya, vasodilatasi, nih, menerobosnya polimorfonuklear makrofag, ya, untuk membunuh langsung bakterinya sampai pada aktivasi sel T untuk mememori adanya bakteri yang masuk. Saya perjelas fungsi kulit dan mukosa sebagai tadi barier fisik, ya, sehingga ini kalau kulitnya sehat, ya bakterinya mental, nggak bisa masuk. Juga ada killing of microba by locally produced antibodies. Jadi ada peptide antibiotik ya, produce antibiotik lokal. Ada antibiotik lokal yang diproduksi oleh sel kulit epidermis untuk mengenali mikroba dan membunuh bakteri khususnya. Kemudian ada intraepithelial limfosit. Intraepithelial limfosit ini di antara sel-sel epitel ada sel spesifik namanya intraepithelial limfosit. Dia yang akan mengenali dan membunuh bakteri. Jadi fungsi kulit sebagai barier fisik, memproduksi antibiotik lokal, dan membunuh bakteri melalui intraepithelial limfositik. Next. Yang berikutnya ini adalah sistem humoral innate immunity. Tadi kita sudah bicara fisik, yaitu kulit dan mukosa. Yang berikutnya adalah fungsi lisosim. Fungsi lisosim ini bisa mengenali mikroba melalui reseptor fagosit. Mikroba bind to fagosit reseptor, kemudian apabila mikroba sudah dikenali oleh reseptor namanya Manus reseptor, dia akan membentuk fagosit, ya, dia akan memakan, ya, membuat perubahan pada dinding selulernya, ya, kemudian dia akan membentuk fusi
Dia dari yang tadinya di luar nih, mikrobanya berada di luar, kemudian dia masuk ke dalam, ingesti dimakan di dalam, ya, di dalam sel sendiri ini, di dalam sel lisosim, bukan di dalam sel. Nah, lisosim ini adalah protein yang berada di dalam sel. Dia kaya akan enzim yang berfungsi untuk melisiskan, mencerna bakteri yang masuk. Ini ada fagosom. Fagosom ini isinya adalah bakteri. Kemudian ini adalah lisosim. Dia organela, ya, organela yang berada di dalam sel. Kemudian pada lab phase ini ada early phase, fase awal. Kalau pada fase akhir akan terjadi fusi, penyatuan dinding antara lisosim, organela lisosim, dengan fagosom, maka disebut sebagai fagolisosom. Kemudian dia akan dicerna menjadi produk yang kecil-kecil, menjadi asam amino, ya, menjadi glukosa, menjadi banyak, ya, dicerna. Jadi fungsi lisosim adalah ini adalah sel, ya. Jadi ini adalah sel yang memiliki lisosim. Kalau tadi saya salah penjelasan, saya benarkan ini. Lisosim adalah organela di dalam sel. Kemudian ketika sel mengenali mikroba melalui reseptornya, kemudian diingesti, masuk, ya, dia akan didekati oleh lisosim. Fagolisosom akan menempel pada lisosim, pada lab phase-nya menjadi fagolisosom. Kemudian akan terbentuk reaktif oksigenat, kemudian sama nitrik oxide untuk membunuh bakteri, mencerna bakterinya menjadi lebih kecil-kecil, menjadi protein, glukosa, asam amino, dan berbagai penyusun dari bakteri tersebut. Kemana, Bu, itu dibuang? Bisa dipakai kok oleh sel tubuh kita sendiri. Jadi ini ada bakterinya, bakterinya mengerikan. Kemudian ada sel yang mempunyai lisosom, dia mempunyai reseptor yang spesifik untuk mengenali bakteri. Reseptornya adalah manus reseptor ataupun scavenger reseptor. Setelah dikenali, maka dia akan dimakan, diingesti, masuk menjadi fagolisosom. Nah, di sini lisosom akan mencerna bakteri atau mikroba yang masuk. Next, agen humoral yang lainnya dari innate imun sistem adalah sistem komplement. Sistem komplement itu bisa langsung merusak dinding sel dari bakteri, atau mengaktifkan fagosit dari sel yang bisa memakan. Dia kan cuma protein, dia tidak bisa memakan, tetapi dia bisa meningkatkan sel yang bisa memakan, itu contohnya makrofag, supaya makrofag, halo, di sini ada bakteri, ayo dimakan, nah, gitu ceritanya. Dan menstimulasi reaksi inflamasi. Nih, sistem komplement itu kecil-kecil, ya, ada C3A, C3B, dan selanjutnya. Ini adalah protein. Ini mikrobanya, ya. Nah, kalau yang ini adalah membran attack complex. Kita pelajari satu-satu fungsi sistem komplement. Nah, ini maknanya. Ada opsonisasi dan fagositosis, kemudian complement mediated cytolysis, serta stimulasi inflammatory reaction. Yang pertama, dia mengenalkan, dia menandai, ini ada mikroba, ya, ada patogen yang masuk, dia tandai, ya, dia tandai. C3B ini adalah salah satu jenis dari sistem komplement.
ditandai, dimarker supaya mikroba ini dikenali oleh sel fagosit. Kalau di sini contohnya dengan bentuk yang seperti ini adalah monosit, supaya dikenali oleh sel fagosit. Ya, nih saya tandai ngiung-ngiung halo, di sini ada mikroba. Nah, pihak yang berwenang, ya, pihak yang berwenang yang bisa memfagosit datang, oke, kamu sudah menandai, maka aku akan memakan mikrobanya. Ini mikrobanya masuk, dimakan, difagosit, kemudian ya dilebur di sini. Next, fungsi yang kedua, ya, dia akan membentuk MAP, membran attack complex. Sistem komplement memediasi sitolisis, jadi dia langsung melubangi mikroba. Karena sistem komplement ini kecil, dia butuh teman yang banyak. Dia memanggil sistem komplement yang banyak membentuk nih membran attack complex. Bisa dihitung contohnya, ibarat ya. Di sini ada 6 sistem komplement membuat sumuran di dinding mikroba, ya mikrobanya mati. Karena isi dari selnya akan keluar, akan terurai. Paham ya? Ini dibunuh langsung tapi bersama-sama, tidak bisa sendiri. Ya, ada 6 misalnya. Ada 6 C3B untuk melubangi dinding mikroba. Kalau sudah berlubang, ya isinya akan keluar dari mikroba itu. Akhirnya mikrobanya mati. Yang fungsi ketiga, dia menstimulasi reaksi inflamatori. Ada C3B, dia akan lepaskan C3A, atau juga ada C4A, C5A. Mereka yang bagian kecil ini akan nempel sebagai bentuk komunikasi seluler, bentuk komunikasi sistem imun. Dia akan nempel pada neutrofil. Kalau gambar begini ini neutrofil. Dia akan nempel pada neutrofil supaya neutrofil mengenali mikroba. Ya, kalau ini tadi opsonisasi dan fagositosis, dia pada monosit. Ya, dengan aktivasi dari C3B. Kalau yang inflamatori reaksi inflamasi peradangan, yang mengenalkannya adalah bagian kecilnya C3A, C4A, C5A kepada neutrofil. Sehingga neutrofil akan mengenali mikroba, dia akan terenhancing, dia akan terangsang, meningkatkan kemampuan. Pakai istilah yang biasa, dia akan meningkatkan kemampuan neutrofil untuk mengenali mikroba. Akhirnya neutrofil akan memakan mikroba tersebut dan mikrobanya mati. Jelas ya? Ini pengenalan sedikit lah. Ya, pengenalan sedikit tentang sistem komplement. Ada bentuk C1. Menjadi C4B, C4A-nya yang kecil lisis. C4B jadi C4A, C3B, C5B, dan seterusnya. Tidak usah dipusingkan. Makanya kenapa protein komplement itu disebut sebagai sistem, karena ya degradasinya itu banyak, nah disebut sistem. Ya, fungsinya intinya ada 3. 1, opsonisasi, mengenalkan pada monosit. 2, dia membentuk membran attack complex supaya bakterinya lisis, mati, mikrobanya mati. Yang ketiga, memediasi inflamasi. Neutrofilnya keluar ya karena proses kemotaksis. Nah, neutrofil akan membunuh mikrobanya.
Untuk yang memediasi fagosit, ya, dari C4B, C3B, C4BE, C3BE, ini untuk memediasi internalisasi. Kemudian ada protein-protein aktif, ada aktin, vinkulin, vaksilin, ini adalah protein-protein. Kemudian ada no inflammatory mediator release. Selanjutnya jenis, ya, sistem humoral yang lainnya kita sudah bicara lisosim. Kemudian kita bicara sistem komplement. Yang ketiga berikutnya kita bicara tentang fungsi interferon. Interferon, INF, singkatannya INF, interferon. Interferon di sini kalau contohnya ada interferon gamma. Ada banyak interferonnya. Nah, ini dihasilkan oleh sel T, ini adalah sel T, dan juga natural killer cell, NK cell. Dia akan mengeluarkan interferon. Fungsinya, dia akan sebagai kontak komunikasi dengan makrofag, supaya makrofag mengenali mikroba, atau dengan sel-sel lain yang dia mempunyai MHC, major histocomplex 1 dan MHC 2, major histocompatibility complex 2. Abaikan, intinya dia adalah itu kalau Anda belajar imunologi secara spesifik harus tahu juga MHC1, MHC2. Tapi intinya fungsi interferon dia sebagai bentuk komunikasi humoral kepada sistem yang lainnya. Contohnya di sini adalah pada makrofag kepada sel-sel yang lainnya. Dari kemudian mengaktifkan ini sel yang lainnya untuk aktivasi dan diferensiasi. Ada yang berikutnya, kita sudah beberapa ya membahas tentang sistem imun humoral, innate imun system. Sekarang kita belajar yang selular, innate imun system, yang wujudnya sel. Ya, humoral itu wujudnya protein, seluler itu wujudnya ya sel. Nah, tadi ingat kita baru membahas sampai pada innate imun system. Nah, bentuk dari seluler innate imun system contohnya adalah natural killer cell, NK cell. Dia mendestroy, merusak sel abnormal. Ya, ada sel abnormal, dia makan itu, gampangnya begitu, dia lisiskan. NK cell juga membunuh sel kanker. Ya, NK cell ya melalui komunikasi dengan interferon gamma dan juga interleukin. IL itu interleukin. Dia bisa membunuh sel tumor. Kegagalan NK sel mengenali sel tumor yang menyebabkan sel tumor tersebut menjadi berkembang, baik itu benigna maupun maligna, baik itu jinak maupun yang ganas. Fungsi NK sel secara garis besar dia langsung membunuh. Dia membunuh mikroba yang masuk. Dalam hal ini contohnya adalah virus. NK sel membunuh virus yang masuk ya. Ini NK sel mengenali sel yang sudah terinfeksi. Jadi ini ada dua sel. Ini adalah NK sel, ini adalah sel yang sudah terinfeksi. Maka NK sel akan membunuh sel yang sudah terinfeksi tersebut. Sehingga sel ini tidak sebagai induk, inang. Tidak sebagai inang
pertumbuhan bakteri yang ada di dalamnya. Ini bakteri curang banget ya. Kalau dia sudah menginfeksi sel, dia akan menggunakan seluruh sumber daya yang ada di dalam sel ini untuk dia bertumbuh dan berkembang, sehingga muncul sekian ratus virus yang baru. Maka oleh NK sel, bunuh sel yang sudah terinfeksi, supaya tidak jadi sarang virus, intinya gitu. Yang berikutnya NK sel, ini, mana NK selnya? Ini NK sel, dia bekerja sama dengan makrofag yang sudah memendam, makrofagnya sudah menyimpan mikrobanya. Makrofag menyampaikan, saya mempunyai mikroba. Itu caranya ya, dengan mengeluarkan interleukin 12. Ya, itu bentuk komunikasi sel, kan dia nggak bisa bicara. Dia ngomongnya ya dengan memproduksi sesuatu. Makrofag mengeluarkan interleukin 12. Ya, saya mempunyai mikroba di dalam tubuh saya, maka NK sel akan menjawab, baik, saya akan membantu, saya mengeluarkan interferon gamma. Dengan interferon gamma ini akan mengenhancing, meningkatkan kemampuan makrofag yang sudah ibaratnya memendam, mengemot, ya, memakan mikroba untuk mampu membunuh, ya, supaya membunuh mikroba yang ada di dalamnya. Berikutnya ada sel fagosit. Sel fagosit ini untuk meremove debris dan patogen, meremove sel-sel kita sendiri yang mati, ya. Sel di tubuh kita juga mati kok. Ya, sesuai dengan usianya. Jadi, itu menjadi debris. Itu dimakan oleh sel-sel fagosit. Kemudian dia juga bisa membunuh patogen. Ini adalah gambar makrofag, ini gambar neutrofil, ini adalah gambar eosinofil, yang satu mono, satu gambaran nukleusnya adalah monosit. So, apa fungsi monosit dan makrofag? Pertama, dia untuk fase aktivasi. Ini adalah monosit mengeluarkan interferon gamma supaya sel fagosit ini ya mampu membunuh kuman yang berada di dalam tubuh. Bisa mengeluarkan TNF, tumor necrosis faktor TNF, interleukin 1, interleukin 2. Bisa juga untuk kemotaksis. Kemotaksis itu mengundang sel lainnya dengan mengeluarkan zat-zat kimia. Ini untuk mengaktifkan inflamasi jaringan. Zat-zat kimia yang dikeluarkan ya agen-agen, ya protein proinflamasi, tumor necrosis faktor, kemudian interleukin. Ini mengundang neutrofil yang berada di dalam kapiler menuju ke jaringan. Ini kan tadinya harusnya di dalam, kemudian dia ada undangan kemotaksis, maka dia akan menyisip keluar, sela-sela sel endotel keluar. Bisa untuk fagositosis, ya, dia langsung memakan. Kemudian dia juga sebagai efektor function. Efektor function itu untuk membawa antigen kepada jenderalnya sistem imun. Jenderalnya sistem imun adalah sel limfosit sebagai efektor function. Kemudian membunuh bakteri. Kemudian sebagai antigen presenting cell. Efektor function membunuh langsung, ya maaf. Efektor function ini membunuh langsung bakterinya. Kalau yang ini memberikan antigen kepada limfosit, itu fungsi antigen presenting cell. Serta terakhir dia menstimulasi pembentukan antibody immunomodulation.
atau juga untuk kalau ini merangsang aktivasi dari T helper. Ya, dengan mengeluarkan interleukin 12 dia akan merangsang T helper subtipe 1, T helper 1 atau mengeluarkan IL-10 interleukin 10 untuk mengaktifkan T helper 2. Ini fungsi monosit dan makrofag. Next, perkenalan kita dengan innate immunity system selesai. Ya, kita masih move on. Ya, berikutnya kita move on pada sistem imun spesifik atau adaptif. Sistem imun spesifik atau adaptif, di awal video saya menjelaskan mereka memiliki memori. Memiliki memori supaya ketika ada recurrent infection, ada infeksi yang kedua, maka respon kita menjadi cepat, hitungan hours bakterinya mati, mikrobanya mati. Jenisnya juga sama, ada humoral, ada seluler. Baik innate maupun adaptif imun sistem itu punya jenis humoral dan punya jenis seluler. Untuk jenis humoral adaptif imun sistem ini ada imunoglobulin atau antibodi. Antibodi A, D, E, G, serta M. Serta seluler karena wujudnya adalah sel, yaitu ada limfosit B, limfosit T, di mana dibagi dua lagi, limfosit T helper dan limfosit T killer. Kita bahas tipe limfosit. Ya, tipe limfosit tadi ada limfosit B, ada limfosit T. Limfosit B dia akan membentuk sel plasma. Sel plasma itu membesar. Kemudian reseptor-reseptor di sekelilingnya ini akan banyak dan akan lepas. Lepasnya reseptor inilah yang disebut sebagai antibodi. Jadi fungsinya untuk netralisasi mikroba, bisa untuk supaya mikroba ini ditempeli antibodi dan dikenalkan kepada monosit. Monosit yang akan membunuh mikrobanya. Jadi limfosit B tidak bisa membunuh langsung. Limfosit B hanya memperantarai. Cara memperantarainya dengan antibodi. Selanjutnya, limfosit T. Limfosit T ada T helper, ada T sitolitik. T helper ini dia tidak bisa membunuh langsung. T helper mengenali monosit, dia akan membantu monosit ya yang telah memiliki mikroba di dalamnya. Kemudian T helper ini akan melakukan pengaktifan serta akan mengeluarkan sitokin supaya mengaktifkan limfosit B. Ini limfosit B. Sama. Ini limfosit B. Ya, aktivasi dirinya sendiri dan mengaktifkan limfosit B. Tadi apa? Untuk apa limfosit B? Nah, yang memproduksi bakteri lah. Memproduksi bakteri supaya meningkatkan kemampuan monosit. Jadi ulangi, fungsi dari T helper adalah aktivasi makrofag, mediator inflamasi, serta mengaktifkan memproliferasi diferensiasi sel T dan B. Kemudian yang jenis kedua dari sel T yaitu sel T sitolitik.
Sel T sitolitik ini akan mengenali sel yang terinfeksi dan langsung membunuh sel yang terinfeksi. Kita tadi juga ada kok yang seperti ini, tetapi dia tidak punya memori. Tadi di innate immune system ada sel yang namanya NK sel. Dia juga membunuh sel yang sudah terinfeksi, tapi dia tidak mempunyai memori, berbeda dengan TCL. Sel T sitolitik, dia memiliki kemampuan mememori bakteri yang sama. Kita bahas tipe imunoglobulin, ada IgM, IgG, IgD-nya tidak tampak di sini, ada IgE dan IgA. Sumbernya dari sel B. Sel B kemudian melakukan isotype switching, perubahan tipe switching. IgM ini adalah molekul paling besar, IgG ini molekul yang kecil, IgE spesifik pada helmin, ya. IgM fungsinya aktivasi sistem komplement, IgG dia aktivasi sistem komplement dan neonatal immunity. Karena dia kecil, dia bisa transfer via plasenta dari maternal kepada bayi, dari ibu ke bayi. IgE spesifik pada agen helmin, dia memediasi eosinofil. Kemudian dia bertanggung jawab pada reaksi hipersensitivitas. Kalau IgA ini yang ada di air mata gitu ya, ada di mucosal immunity. Ini bentuknya IgG A, M, D, dan E. IgG paling tinggi di serum, 80% paling tinggi. Berikutnya IgA, IgM, IgD, dan IgE paling sedikit. Kemampuan hidupnya IgG pun, ya, ini IgG, aduh saya agak lupa ini satuannya hours apa day. Ini kayaknya hours. Half-life-nya 23 hours, 6, 5, 3. Yang ini IgE paling lama, 2,5 hari. Kemudian bentuk IgG ya, dia triple. Kalau IgA dia ada chain join chain-nya. Kemudian kalau IgM ya dia yang paling besar, subkelas paling besar. Ya, nanti kita pelajari berikutnya. Yang imunoglobulin saya ternyata membuat di video yang lainnya secara spesifik, bisa dicari tentang antigen dan antibodi. Di situ saya lebih jelaskan masing-masing perbedaan IgA, IgD, IgE ya, bisa dilihat kembali. Yang berikutnya kita membahas tentang seluler adaptive immunity. Cuma ada 2 sel, ada sel B, sel T untuk adaptive seluler. Sel B ya, dia intinya akan menjadi sel plasma kalau ada aktivasi. Ya, ada aktivasi dia akan membesar ya. Ini tadinya pre-B sel itu reseptornya ada di dalam. Kemudian menjadi immature B sel, reseptornya akan terekspresi di membran sel. Serta sitoplasmanya dia akan membesar. Membran sel akan membesar membentuk sel plasma. Sel plasma dia akan melepaskan reseptor menjadi antibodi atau imunoglobulin yang baru saja kita bahas. Jadi imunoglobulin itu dibentuk oleh sel B. Fungsi dari antibodi ya,
Fungsi dari antibodi untuk netralisasi, untuk opsonisasi, dan aktivasi sistem komplement. Netralisasi ini dilakukan apabila ada toksin bakteri. Ingat, tadi ada kulit yang terluka, tertusuk di dalam epidermisnya, ya, ada proses netralisasi karena bakteri mengeluarkan toksin. Yang menetralisasi adalah antibodi. Untuk bakteri yang berada di ekstraseluler, maka antibodi akan melakukan opsonisasi. Opsonisasi itu dia akan mengenalkan bakteri kepada yang berwenang. Yang berwenang di sini contohnya adalah makrofag. Supaya makrofagnya mengenali, oh, situ ada bakteri. Itu yang namanya opsonisasi. Yang terakhir, dia aktivasi sistem komplement. Jadi bakteri yang sudah ditandai oleh antibodi akan dikenalkan kepada sistem komplement. Proses netralisasi selanjutnya, ya, toksin bakteri. Tadi kan toksin bakteri, ya. Toksin bakteri akan diingesti oleh makrofag, kemudian akan didegradasi. Opsonisasi tadi mengenalkan bakteri, menandai bakteri, diberikan kepada makrofag, difagosit, sebakterinya. Kalau ini kan hanya toksin. Kalau ini bakterinya juga didegradasi. Aktivasi sistem komplement, jadi tadi kan sudah dibawa, ya, dikenalkan kepada sistem komplement. Salah satu fungsi sistem komplement, dia membentuk membran attack kompleks, melubangi dinding bakteri. Atau juga bersamaan dengan proses opsonisasi makrofag. Ini dilubangi bakterinya, iya, dimakan makrofag juga iya. Jadi fungsi dari antibodi 3, netralisasi toksin, opsonisasi makrofag, dan aktivasi sistem komplement. Mungkin recording sesi 1 saya seperti itu dulu. Nanti saya akan melanjutkan recording yang kedua tentang nomenklatur dan lokasi sel sistem imun. To be continue, ya. Kita akhiri dulu. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.